Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 080118053031. Saya dari kelompok 2, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan tugas kelima yang dimana buat program untuk mengolah data transaksi pembelian buku dengan menggunakan structure untuk menyimpan data transaksi berikut, yaitu ide transaksi, nama pembeli, judul buku, jumlah beli, harga satuan, total harga, dan fitur yang harus dibuat, yaitu user menginput jumlah transaksi sebanyak N, maksimalnya itu 100, lalu program menghitung total harga, jumlah beli, dikali dengan harga satuan untuk setiap transaksi. Lalu dia akan menampilkan semua data transaksi dengan total harga tertinggi, lalu rata-rata total harga seluruh transaksi. Lalu untuk tambahan fiturnya, yaitu menampilkan semua transaksi dengan total harga di atas rata-rata. Di sini saya akan menjelaskan programnya, di mana ini untuk deklarasi variabel structure yang bernama transaksi untuk mengumpulkan data-data ini, mana ada ID, pembeli, judul yang bertipe data string, lalu jumlah, harga, dan total bertipe data integer. Lalu untuk program utamanya di sini ada T, deklarasi variabel array T menggunakan struktur transaksi dengan kapasitasnya itu 100. Lalu deklarasi variabel jumlah data, N, indeks, I, akumulator total, seluruh transaksi, dan variabel penampung nilai transaksi tertinggi. Lalu deklarasi variabel rata dengan tipe data float untuk menyimpan hasil perhitungan rata-rata. Lalu lanjut yang si out ini untuk cetak, si ini untuk menyimpan, lalu melakukan pengulangan, lalu dia akan mencetak transaksi ke berapa sampai terus berulang sampai I itu bertambah, sampai I itu kurang dari N. Lalu dia akan mencetak ini ID transaksi dan dia akan menyimpannya ke ID sama juga dengan selanjutnya. Lalu untuk totalnya, di mana jumlah itu dikali dengan harga. Dia akan melakukan perulangan ini di mana I itu ditambah dengan 1 dan dia akan terus melakukan perulangan ini. Lalu untuk data transaksinya, ini untuk mencetak data transaksi dan ini untuk mencetak baris kosong. Lalu dia akan melakukan perulangan. Jika jika perulangan ini terpenuhi, maka dia akan mencetak ini dari nilai yang sudah dari nilai atau angka atau hasil yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Lalu dan untuk total semuanya itu dari total semua ditambah dengan total. Lalu dia akan mengecek apakah total itu lebih besar dari maksimal total. Jika iya, maka total maksimal total itu adalah total, maksimal ID itu adalah ID, dan maksimal nama itu adalah dari pembeli. Lalu rata itu, dia akan melakukan perulangan ini sampai tidak lagi terpenuhi. Lalu untuk selanjutnya dia akan melakukan eh, total semua itu dibagi dengan N untuk hasil dari rata. Yang hasilnya itu dimasukkan ke dalam rata. Lalu dia akan melakukan lalu dia akan mencatat transaksi terbesar di mana dia da, ID transaksi nilainya itu diambil dari maksimal ID dan untuk nama pembeli dari maksimal nama, harga itu dari total. Untuk rata-rata total harga itu dari rata. Dan untuk di atas rata-rata, jika for itu I sama dengan 0 dan I kurang dari N, maka dia akan melakukan pengecekan apakah total itu lebih besar dari rata. Jika iya, maka ID strip dikurang dengan total. Gimana sih misal outputnya itu eh
Dimana misal saya di sini jumlah transaksinya itu ada dua. Kok nggak bisa? Ada dua nih. Nah, ID transaksinya itu misalnya P01. Nama pembeli misalnya Ani. Untuk judul buku misalnya Laskar. Jumlah beli 50.000 nih. Oh, salah. Kebalik. Jumlah beli kok 50.000. Misal transaksinya 2. ID-nya T01. Lalu dengan Ani. Judul bukunya Laskar. Judul bukunya misal berjiwa. Lalu harga satuannya misal 50.000. Nah, untuk yang kedua itu namanya April. Judul buku misalnya novel apa ya? Oh, nggak usah. Buku pengetahuan. Pengetahuan alam. Oh iya, di sini nggak bisa pakai dua. Saya lupa. Oh, bisa satu aja transaksi nih. Satu. Jadinya T01. Kalau kembalinya Ani. Judul bukunya Laskar. Udah beli dua. Harga satuannya 50. Seharusnya 100 kan? Nah, maka total harganya itu 100. Tuh. Untuk pseudocode-nya itu sama dengan program C++, cuma membedakan untuk searcher itu pakai tipe, lalu record. Lalu untuk in dan cout, kalau in itu read, kalau cout itu read. Untuk sama dengan itu pakai panah. Lalu di sini untuk flowchart-nya itu hanya membedakan arusnya. Kalau flowchart itu pakai arus, dimana dia tetap sama. Kalau start dan end itu pakai oval. Untuk jajar genjang itu untuk input output, segi 6 itu untuk proses perulangan, untuk persegi panjang itu untuk proses untuk penambahan atau gimana gitu. Lalu untuk belah ketupat untuk kondisi if plus plus itu untuk untuk bulat itu untuk penambahan indeks. Oke, baik itu saja dari saya. Bila saya ada salah kata dan salah dalam ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.